Kita akan membahas tentang fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki, bangun Rizki. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siapa itu mau nih? Yang masih tidur nanti saya berdiriin nanti ini. Kalau masih tidur nih. Nah, kita akan bahas. Dulu sudah kita bahas rukun sholat ya. Ada berapa rukun sholat? Berapa? 17. Bagus. 100 untuk apa? Oktaria ya. Bukan Ambon namanya, Oktaria. Ya. 17. Udah. Santai, yang penting kamu harus masuk. Jadi sekalipun saya juga bercanda, masukkan ke pikiran. Nanti insya Allah ada pertanyaan setelah, kalau ada waktu tapi. Ada berapa rukun salat? Yang pertama niat. Yang kedua takbiratul. Yang ketiga berdiri bagi salat fardu. Yang keempat baca suratul Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumakninah dalam ruku. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tumakninah dalam Yang sembilan sujud 2 kali. Yang ke-10 tumakninah dalam 2 sujud tadi. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 tasyahud akhir. Awal itu sunnah ya. Tasyahud awal itu sunnah Ahad. Tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Yang ke-16 salam yang pertama. Yang ke-17 tertib. Bagus. Dah dulu pernah dibahas sampai suratul Fatihah ya. Jadi dulu saya jelaskan bahwa kita wajib membaca suratul Fatihah baik sebagai lebih-lebih imam walaupun juga sebagai makmum. Ya kecuali kalau makmum masbuk itu yang sudah enggak sempat ngikutin kepada imam, sudah didahului oleh imam. Jadi imam sudah sholat di depan, kamu masih di belakang, masih entah wudu entah apa, sampai di berjemaah. Setelah takbir, imam langsung ruku, itu namanya masbuk, kamu sudah didahului sudah. Nah, kalau kondisi seperti itu, maka enggak usah lagi baca suratul Fatihah. Cukup baca sebisanya. Nah, misalnya cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa itu langsung ikut ruku. Nah, tapi kalau bukan makmum masbuk, wajib semua baca suratul Fatihah. Dan dia diperbolehkan tertinggal sampai berapa? 3 rukun ya. 3 rukun yang panjang. Masih ingat enggak? Apa saja untuk rukun yang panjang? Gini, rukun pendek ada berapa? Rukun yang pendek ada 2. Bagus, pandu ada 2 katanya. 1 2 bagus. Duduk di antara 2 sujud.
sujud. Selainnya itu namanya rukun panjang. Artinya i'tidal sama duduk di antara sujud itu gak dihitung. Saya contohkan lagi biar gak lupa. Ada orang sekarang misalnya gak ikut ketinggalan dengan imam, padahal dia bukan was-was, tapi bacaannya memang terbata-bata. Atau tadi diantaranya kemarin lupa. Nah bagus, perempuan ya santri lupa. Ketika jadi makmum, imam baca, kita sholat jadi makmum, Allahu Akbar, baca Fatihah sudah imam. Tiba-tiba kita lupa nggak baca Fatihah, entah kenapa lupa saja ya. Pas tiba-tiba imam mau ruku, sudah baca surat pendek, baru ingat, oh saya banyak baca suratul Fatihah, kan begitu ya. Maka dalam kondisi seperti itu kita baca suratul Fatihah sampai selesai dan dimaafkan tertinggal sampai 3 rukun. Rukun yang panjang apa saja diantaranya? Pertama ruku, ini dihitung nih. I'tidal gak dihitung. Habis itu sujud, baru dihitung lagi, 2 sudah. Setelah sujud, imam duduk di antara sujud ya, ini nggak dihitung. Imam sujud lagi di belakang, ini di depan. Sujud yang kedua kali, ini namanya 3 rukun. Ketika imam sampai ruku sujud kedua ini, kamu ternyata selesai belakang Fatihahnya, selesai, langsung ngikutin Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, langsung ikut. Kenapa? Karena masih di dalam 3 rukun. Tapi andai kata sudah lebih, misalnya begini, imamnya dari sujud kedua udah bangun ya, sudah bangun untuk berdiri. Nah namanya ini sudah lebih 3 rukun, sudah 4 rukun. Nah kalau ini ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama apa? Pilihan yang pertama dia mufaraqah dengan imam. Apa artinya? Berpisah dengan imam, langsung sholat sendiri. Dan saya pisah dengan imam, lihat hatinya. Pilihan yang kedua, enggak mufaraqah, langsung berdiri ngikutin imam terus. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah ruku, dah berdiri langsung ngikutin imam. Nanti setelah salam nambah 1 rakaat. Paham ya? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, jadi jangan sampai lupa yang diterangkan. Dan sekarang kemarin sudah sampai kepada Fatihah. Habis Fatihah apa rukunnya? Ruku. Jadi rukun salat setelah suratul Fatihah ialah ruku. Apa ruku? Ruku itu ialah membungkukkan ini. Sempurnanya ruku itu antara apa namanya nih? Sulbi, tulang ini dengan kepala lurus. Jadi lurus dulu. Andai misalnya, coba lihatin saya. Andai kata kamu naruh gelas di tengah punggungnya itu nggak akan jatuh karena lurus. Jadi lurus. Ruku itu setelah ruku apa? Tumani. Nah, tumanina itu apa? Tumanina itu ialah diam sejenak setelah bergerak. Ada sebuah hadis ya, perhatikan. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Pernah suatu saat Rasulullah itu melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuknya. Bahkan ketika sujud dia mematuk. Tahu matuk gak? Mematuk kama yang kurul wurab ad-dama, sebagaimana mematuknya burung gagak berdarah, mematuk darah. Burung kalau matuk gimana? Tik gitu ya. Tik gitu kan ya. Nah, itu ketika itu Rasulullah marah beliau. Beliau mengatakan lau mata hadza ala halihi mata ala ghairi millati Muhammadin, kata Rasulullah. Andai kata orang ini mati dalam keadaan seperti ini, maka ini mati dalam keadaan di luar agama Kanjeng Nabi. Naudzubillah. Saking marahnya Kanjeng Nabi. Artinya apa? Ketika kita ruku, ketika sujud harus tumak nina. Jangan sampai tidak sempurna. Apa tadi tumak nina? Diam setelah bergerak. Diam sejenak. Minimal cukup baca subhanallah. Contohnya, apalagi sujud, mematuk kayak patukannya burung, mematuk kayak patunya apa? Jadi gitu, bangun lagi. Ya, ada nggak?
Ada tuh saya pernah lihatin tuh, pernah ketemu saya. Saya sholat sunnah ba'diyah, dia juga ba'diyah di samping saya. Saya baru 1 rakaat, dia selesai sudah pergi sudah. Berarti ini kayaknya nih kayak mematuk nih kayaknya. Jadi ketika sujud, klek, duduk, klek, langsung berdiri gitu ya. Tidak boleh, paham? Itu namanya tidak tumakni. Nah, jadi diancam, bahkan ada sebuah riwayat lagi ya. Apa kata Rasulullah? Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi salatihi. Kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, paling jeleknya pencuri ialah orang yang mencuri dalam sholat. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa yasriku fi shalah? Bagaimana dikatakan dia itu mencuri dalam sholat? Maka apa kata Rasulullah? La yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Yaitu dia, Miss, kamu dari mana? Pak, ini tanganin Pak. Enggak tahu nih saya siapa, enggak kenal saya. Ya, jadi yang dimaksud udah biar ada yang nengahin, udah ada bapak yang nengahin. Sekarang fokus ke saya semuanya. Ana saleh. Jadi yang dikatakan Rasulullah itu dia mencuri dalam sholat ialah tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Apa alias tidak tumakni. Nah, ulangi lagi, apa tumaknina? Berdiam sejenak setelah bergerak, minimal cukup baca subhanallah. Paham ya? Jadi nggak boleh langsung ya, nggak boleh kayak main apa itu ya, nggak boleh kayak burung matuk makanan ya, harus tumaknina sebentar. Ini baik, kamu berdiri aja baik. Baik berdiri. Yang untuk tuh kamu tarik. Bangun nih. Ini kak berdiri tadi. Ya. Jadi berikan. Nah, setelah ruku apa? I'tidal. Ketika i'tidal kita baca apa? Ketika berangkat i'tidal, baca sami Allahu liman. Kok enggak sama ya? Yang lain Allahu Akbar ya? Yang lain ketika ruku Allahu Akbar. Semuanya Allahu Akbar kan? Hanya satu baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Kenapa kok enggak sama? Kok enggak Allahu Akbar juga langsung i'tidal? Ya, perhatikan. Jadi sejarahnya begini. Dengarkan semuanya. Dulu ada satu sahabat namanya siapa yang sahabat Abu Bakar ya. Abu Bakar itu termasuk sahabat yang paling sahabat senior ya, yang beliau mendapat gelar apa? As-Siddiq. Kenapa dikatakan Siddiq? Karena beliaulah pertama-tama sahabat yang langsung membenarkan kisah Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad faza siddiqun bi tasdiqil lahu wa bil murujis wa fa'alahu. Jadi suatu saat Sayyidina Abu Bakar itu begini. Sayyidina Abu Bakar itu siapa namanya itu? Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah ketinggalan berjemaah dengan Rasulullah. Setiap sholatnya pasti berjemaah. Lalu ada satu kejadian waktu sholat asar beliau itu ketinggalan, merasa ketinggalan. Jadi ketika masuk ke masjid menemui Rasulullah, ternyata sampai di karena ketinggalan beliau susah. Ya Allah, susah saya ini, sudah gak ketinggalan berjemaah dengan Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar cepat-cepat pergi berangkat ke masjid. Ternyata sampai di masjid masih mendapati Rasulullah itu mau ruku. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar bersyukur, alhamdulillah saya masih sempat ngikutin Rasulullah. Dia sudah berpikir sudah Rasul selesai gitu ya. Berpikir Rasulullah selesai bersolat dah, enggak mungkin saya dah. Ya Allah, susah gitu kan. Saking kuatnya imannya Abu Bakar. Nah, ternyata setelah sampai di masjid masih ngeliatin Rasulullah itu mau ruku. Lalu dia memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, saya masih sempat ikut sholat dengan Rasulullah. Nah, lalu dia takbir Allahu Akbar, Rasulullah langsung ruku, dia ikut ruku. Nah, ketika ruku itulah datanglah Jibril. Inilah perhatian Allah kepada Sayyidina Abu Bakar. Pujiannya oleh Allah didengar.
sampai malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sami'allahu liman hamidahu." Apa artinya? Allah mendengar kepada orang yang telah memuji. Siapa yang memuji Allah Barusan? Sayyidina Abu Bakar memuji karena masih sempat ikut berjemaah dengan Rasulullah. Pujian Abu Bakar itu didengar oleh Allah. Ini saking kuatnya sambungan Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian seperti itu saja langsung direspon oleh Allah. Wahai Muhammad, sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar kepada orang yang memuji. Lalu setelah dari detik ini ya, kamu ketika bangun dari ruku bacalah sami'allahu liman hamidah sampai sekarang. Paham ya? Antum? Jadi itulah sejarahnya kenapa ketika bangun dari ruku baca sami'allahu liman hamidah. Sebelumnya baca Allahu Akbar. Jadi sebelum ada kejadian Sayyidina Abu Bakar, Allahu Akbar semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar semuanya. Allahu Akbar itu Allahu Akbar apa namanya? Takbiratul intiqal. Apa artinya? Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Jadi sebelum ada kejadian kisahnya Abu Bakar itu, maka sebelumnya itu pakai Allahu Akbar. Ya. Tapi setelah ada kejadian Sayyidina Abu Bakar tersebut yang memuji kepada Allah, maka membacalah diganti dengan bacaan sami'allahu liman hamidah. Ketika bangun dari ruku, ketika i'tidal baca apa? Ketika i'tidal baca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dibaca itu ya. Habis itu apa setelah apa tadi? I'tidal. Sujud. Sama tadi ya, apa Nah, perhatikan. Ketika saya ulangin. Ketika ruku ya, ketika mau ruku, mau i'tidal, mau sujud, itu betul-betul niat. Apa niat? Bermaksud memang ruku. Artinya apa? Kalau kita rukunya bukan karena niat, apa contohnya? Karena terkejut, itu nggak boleh. Ada orang ketika sholat, ya kena butuh, ya kena ini. Macam pun Allah sembilan itu. Oh, ada orang di belakang tuh apa? Doarnya, langsung ruku. Nah itu nggak boleh. Kenapa rukunya namanya nggak niat itu? Kenapa? Kalau terjadi seperti itu gimana? Bangun lagi. Langsung betul-betul niat ruku. Sujud juga sama ya. Bahkan begini, andai kata kamu lagi i'tidal nih. Semoga. Lalu kita sujud ya. Sampai di sujud kita khawatir, kayaknya ragu. Kayaknya tadi saya waktu i'tidal enggak tumakninah, ada keraguan. Itu wajib naik lagi tuh. Kayaknya ketika i'tidal saya enggak niat mau sujud. Karena terkejut tadi sujudnya. Itu wajib bangun lagi tuh. Bangun lagi ke depan, terus langsung sujud. Paham ya? Paham tuh? Ngerti ya? Jadi ketika mau ruku, ketika mau sujud, bahkan itu juga harus betul-betul niat melakukan ruku atau sujud, bukan karena terkejut atau didorong dari belakangnya. Langsung kamu ikut ruku, tidak boleh. Ya, kan ada tuh anak kecil, kamu nggak boleh belakang. Kadang-kadang kedorong langsung ikut ruku, tidak boleh. Tegak, niat betul-betul ruku. Ya, sujud. Ketika sujud baca apa? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi ada riwayat yang lain, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu ketika sujud membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ya, kamu boleh baca itu kalau mau ikutin, karena ada riwayatnya juga ya. Tapi yang masyhur yang diajarkan dari kecil apa? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Juga ketika sujud disunahkan memperbanyak doa kepada Allah. Ada sebuah hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya hamba kepada Allah dengan Tuhannya tatkala dia sedang sujud. Faktir doa, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Tapi doanya enggak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi dalam hati enggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai di mulut, maka doanya pakai bahasa
Arab. Dan juga ketika sujud sunnah matanya melek. Jangan merem ya. Itu sunnahnya ya. Jadi ketika sujud matanya melek. Nah, tetapi andai kata kamu ketika melek malah kemana-mana ya, atau ketika merem lebih khusyuk ya, itu kondisionalnya. Tapi sunnahnya secara umum ketika sujud disunahkan matanya melek. Fahim tum? Jam 8 ya. Jadi ketika lagi siapa yang pengen juga nanti kalau mau mengamalkan ini bagus ya. Juga dalam satu riwayat Rasulullah ketika sujud tuh banyak baca Allahumma Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang pengen minta doa itu nanti ke saya, siapa saja, boleh satu persatu. Itu ijazah dan itu dari Rasulullah ya. Artinya apa? Tadi dikatakan paling dekatnya hamba kepada Allah ialah ketika sujud. Maka ketika itulah perbanyak doa, termasuk mohon ampunan kepada Allah. Maka di situ ada contohnya istighfar Rasulullah ketika sedang sujud. Jadi sujud itu Rasulullah enggak hanya baca subhan rabbil a'la, enggak hanya baca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, tapi ada istighfar juga yang dibaca oleh Rasulullah. Itu bisa kita amalkan. Tapi syaratnya jangan menjadi imam. Kalau jadi imam jangan terlalu lama ya. Kenapa kalau lama? Makmumnya beda-beda kan ya. Ada yang entah pengen kemana gitu ya. Aduh imamnya nggak cepet sih, gitu kan ya. Kan begitu kan. Jadi kalau jadi imam disunahkan sholatnya iktis anak pendek alkos. Jadi jangan sampai yang berat-berat. Kalau mau panjang sendiri, sholat sendiri. Atau kecuali kalau misalnya kita sudah sepakat nih, hanya ada makmum sedikit, lalu sepakat, panjangin yuk bacanya yuk. Oke siap. Nah boleh itu. Khatamkan Quran boleh, bagus ya. Tapi kalau jadi imam setelah tidak seperti itu, maka harus jangan terlalu panjang. Paham tuh? Udah selesai materi, nanti lanjut minggu depan karena udah habis. Satu lagi dengarkan. Ini santri. Dari sekarang santri tidak boleh nyeker ke depan. Kalau nyeker ketahuan saya foto, nanti setelah sampai di asrama akan dapat hukuman. Dari tadi masih ada dimaafkan. Tapi mulai sekarang nanti seterusnya kalau nyeker ketemu saya foto. Nanti saya share di grup asatid, nanti dia akan dipanggil. Enggak tahu apa hukumannya. Paham ya? Kalau nggak punya sandal gimana? Beli, biar punya ya. Dah. Oke, cukup sekian hari ini kita masuk kelas ya. Yang perempuan dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tunggu.